Anda bisa mengiriminya bunga, mengiriminya pesan setiap pagi dan setiap malam. Selalu siap sedia kapanpun dia menelepon, mengucapkan semua hal yang tepat, melakukan semuanya dengan sempurna, dan tetap saja melihatnya kehilangan minat. Anda bisa menjanjikan segalanya padanya, bersumpah akan berubah, bersumpah bahwa dia berarti segalanya bagi Anda, dan tetap saja merasakan jarak tak terlihat itu semakin membesar, seperti sesuatu yang terlepas dari genggaman Anda, sekuat apapun Anda menggenggamnya. Inilah kebenaran yang tidak nyaman yang jarang didengar kebanyakan pria. Wanita tidak rumit. Anda hanya tidak pernah diajarkan bagaimana daya tarik sebenarnya bekerja. Keinginan wanita berjalan berdasarkan sinyal yang tidak pernah Anda latih untuk kenali. Dan sampai Anda memahami sinyal-sinyal itu, Anda akan terus mengulangi siklus yang sama. Usaha, harapan, kebingungan, penolakan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menguraikan 3 pilar yang mengatur daya tarik wanita dan kepuasan jangka panjang. Bukan opini, bukan mitos internet, tetapi pola yang didukung oleh psikologi evolusioner, ilmu saraf, dan penelitian perilaku selama beberapa dekade. Dengarkan dengan saksama, karena apa yang akan Anda dengar dapat mengubah pandangannya terhadap Anda secara permanen. Bab 1. Keamanan emosional, landasan tak terlihat, tempat hasrat berkembang. Dia mungkin tidak akan mengatakannya dengan lantang. Dia bahkan mungkin tidak menyadarinya sendiri secara sadar. Tetapi sebelum seorang wanita benar-benar berinvestasi secara emosional pada seorang pria, dia mencari satu perasaan penting. Bukan gairah, bukan perasaan berdebar-debar, bukan gerakan romantis yang besar. Itu adalah rasa aman. Bukan keamanan fisik, keamanan emosional. Dia ingin merasa bahwa dia dapat bersantai di dekat Anda, bahwa dia tidak perlu memantau suasana hati Anda, bahwa dia tidak perlu memprediksi reaksi Anda, bahwa dia dapat menurunkan kewaspadaannya tanpa takut akan kekacauan emosional. Inilah keamanan emosional. Dan tanpanya, daya tarik tidak dapat semakin dalam. Seorang pria yang tidak stabil secara emosional tidak membangkitkan hasrat, dia memicu kewaspadaan. Jika emosi Anda meledak tanpa diduga, jika perselisihan kecil berubah menjadi konfrontasi dramatis, jika kasih sayang Anda menjadi dingin tanpa penjelasan, sistem sarafnya akan beralih ke mode defensif. Seorang wanita yang merasa harus terus-menerus menilai iklim emosional Anda tidak akan pernah sepenuhnya menyerahkan diri pada hubungan tersebut. Dia mungkin bertahan sementara, karena keterikatan, karena rutinitas, karena takut kesepian. Tetapi ikatan yang mendalam, jenis ikatan yang membuatnya memilih Anda setiap hari, membutuhkan ketenangan. Sebuah studi tahun 2017 dalam Journal of Personality and Social Psychology mengungkapkan bahwa konsistensi emosional pada pasangan adalah salah satu prediktor terkuat kepuasan wanita dalam hubungan jangka panjang. Ini bukan berarti menjadi membosankan atau seperti robot. Ini berarti konsisten. Menjadi pria yang sama tenangnya di hari Senin, yang penuh tekanan seperti Anda di malam Sabtu yang santai. Menangani konflik tanpa mengubahnya menjadi perang emosional. Menunjukkan, melalui perilaku yang berulang, bahwa siapa diri Anda tidak berubah dengan setiap gelombang emosi. Banyak pria menganggap pengendalian emosi sebagai kelemahan. Mereka berasumsi bahwa bersikap tenang sama dengan bersikap pasif, bahwa mengendalikan reaksi berarti menekan perasaan. Tidak benar. Seorang pria yang kuat secara emosional tetap merasakan amarah, kecemburuan, dan frustrasi. Tetapi ia mengendalikan emosi-emosi tersebut. Emosi-emosi itu tidak mengendalikannya. Ia memproses sebelum bereaksi. Ia memilih kata-katanya daripada meledak. Dan ketika seorang pria tetap tenang di bawah tekanan, naluri wanita akan merasakan sesuatu yang kuat. Ia mampu mengatasi kesulitan. Ia tidak akan runtuh di bawah tekanan. Ia adalah fondasi yang stabil. Ilmu saraf menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika wanita merasa aman secara emosional, otaknya melepaskan oksitosin, hormon pengikat yang bertanggung jawab atas keterikatan dan kepercayaan. Ini adalah zat kimia yang sama yang dilepaskan selama keintiman fisik
dan hubungan yang mendalam. Tanpa keamanan emosional, hasrat tetap berada di permukaan. Dengan itu, daya tarik berubah menjadi keterikatan. Dan inilah sesuatu yang penting. Ia akan menguji Anda, bukan dengan niat jahat, bukan secara sadar, tetapi secara naluriah. Dia mungkin menantangmu dengan cara-cara kecil, menciptakan ketegangan kecil. Amati perilakumu saat lelah, jengkel, atau di bawah tekanan. Dia sedang memeriksa konsistensi. Pria yang lulus ujian ini bukanlah pria yang sempurna. Dia tenang. Dia mengakui kesalahan tanpa kehilangan ketenangan. Dia menyesuaikan diri tanpa menyalahkan. Dia tetap teguh. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Saat dia menatapmu, apakah tubuhnya terasa tenang atau tegang? Lega atau ketidakpastian? Terpikat atau waspada? Keamanan emosional bukanlah sesuatu yang Anda umumkan. Itu adalah sesuatu yang Anda tunjukkan. Dalam reaksi Anda, dalam keheningan Anda, dalam pengendalian diri Anda. Ini adalah pilar nomor 1. Tanpanya, tidak ada yang bisa berdiri. Bab 2. Arah dan tujuan. Kekuatan. Seorang pria dengan jalan hidup berikut adalah kebenaran yang bertentangan dengan fantasi romantis. Tidak ada wanita yang ingin menjadi seluruh dunia Anda. Kedengarannya kasar, terutama jika Anda dibesarkan untuk percaya bahwa cinta berarti menempatkannya di atas segalanya. Tetapi ketika Anda menjadikan seorang wanita sebagai fokus utama Anda, misi Anda, identitas Anda, alasan Anda untuk bangun, sesuatu berubah di dalam dirinya. Daya tarik mulai memudar. Mengapa? Karena seorang pria tanpa arah menjadi bergantung secara emosional. Dan ketergantungan emosional terasa berat. Pria yang paling magnetis sudah memiliki sesuatu yang mendorong mereka. Sebuah misi, ambisi, pertumbuhan, disiplin, sesuatu yang sudah ada sebelum dia datang dan akan berlanjut jika dia pergi. Ini tidak berarti mengabaikannya. Artinya, mengundangnya ke dalam kehidupan yang sudah bermakna. Abraham Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai dorongan tertinggi manusia, pengejaran potensi penuh seseorang. Seorang pria yang bergerak menuju potensinya memancarkan intensitas, fokus, momentum, visi. Ini bukan tentang kekayaan, ini bukan tentang status, ini tentang kemandirian identitas. Ketika Anda tidak bergantung padanya untuk merasa lengkap, secara paradoks, dia merasa lebih tertarik kepada Anda. Tanpa tujuan, Anda menjadi cemas. Setiap balasan yang tertunda terasa mengancam. Setiap keputusan independen yang dia buat terasa mengganggu. Setiap momen terpisah terasa seperti penolakan. Energi itu merembes melalui perilaku Anda. Dia merasakan kekosongan itu, dan tidak ada yang ingin bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan orang lain. Orang tidak ingin menjadi hidup seseorang. Mereka ingin menjadi bagian dari kehidupan yang bermakna. Tanyakan pada diri sendiri, jika dia menghilang besok, apa yang akan tersisa? Tujuan apa yang masih penting? Apa yang masih akan mendorongmu maju? Jika kamu tidak punya jawaban, disitulah pekerjaan dimulai. Dengan arah, kamu menjadi menarik. Tanpa arah, kamu menjadi terlalu bergantung. Ini adalah pilar nomor 2. Bab 3. Kehadiran fisik dan ketegangan seksual. Energi yang memisahkan keinginan dari persahabatan kasih sayang bukanlah daya tarik. Kebaikan bukanlah keinginan. Tanpa ketegangan, romansa akan mati. Harus ada polaritas. Energi maskulin dan feminin berinteraksi dalam kontras yang halus. Jeda yang penuh makna. Kontak mata yang berkelanjutan. Selangkah lebih dekat. Nada percaya diri yang tidak meminta izin untuk ada. Sebagian besar pria menghilangkan ketegangan ini karena takut. Takut ditolak. Takut terlihat tidak pantas. Takut kehilangan hubungan. Jadi mereka menetralkan diri. Mereka menghindari sentuhan. Hindari kontak mata. Hindari memberi sinyal keinginan. Mereka menunggu momen yang sempurna. Tetapi sementara mereka menunggu, dia mengkategorikan mereka aman, nyaman, tidak berbahaya. Penelitian dari Journal of Experimental Social Psychology menemukan bahwa wanita melaporkan ketertarikan yang lebih kuat terhadap pria yang perasaannya agak ambigu dibandingkan dengan pria yang sepenuhnya transparan tentang ketertarikan mereka.
Mengapa? Karena ketidakpastian merangsang dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan antisipasi dan keinginan. Prediktabilitas total mengurangi kegembiraan. Jika dia selalu tahu persis bagaimana perasaanmu, jika kamu selalu tersedia, jika tidak ada misteri, percikan itu memudar. Kehadiran tidak berarti agresi. Itu berarti kepercayaan diri yang mantap, menatapnya tanpa berkedip, menyentuhnya secara alami selama percakapan, membiarkan keheningan tanpa terburu-buru mengisinya dengan gugup. Itu memberi sinyal niat. Itu mengatakan, aku melihatmu sebagai seorang wanita. Aku tertarik. Aku nyaman dengan itu. Pria yang terjebak di zona pertemanan menyembunyikan niat maskulinnya. Pria yang menciptakan hasrat mengekspresikannya dengan tenang dan tanpa penyesalan. Ketegangan seksual adalah komunikasi yang halus, melalui bahasa tubuh, melalui ritme, melalui pengendalian diri. Ketika dikuasai, itu mengubah segalanya. Kesimpulan, pria yang dilupakan versus pria yang tak tergantikan. Anda sekarang memahami 3 pilar: keamanan emosional, arah dan tujuan, kehadiran fisik dan ketegangan seksual. Kedengarannya sederhana, tetapi kebanyakan pria tidak pernah secara sadar mengembangkannya. Mereka diajarkan bahwa cinta diperoleh melalui usaha, melalui jaminan yang konstan, melalui pengorbanan yang terlihat, dan kepercayaan itu menciptakan pria yang dihargai, tetapi tidak sangat diinginkan. Daya tarik sejati adalah tentang pengalaman emosional. Ini tentang memimpin interaksi, menciptakan antisipasi, mempertahankan energi yang stabil. Anda bisa mengabaikan ini dan terus mengulangi pola lama. Atau Anda bisa memutuskan bahwa ini adalah titik balik Anda. Jika Anda siap melangkah lebih jauh dari teori, jika Anda menginginkan strategi komunikasi yang tepat yang memicu emosi secara instan, metode untuk menciptakan ketegangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan sistem terstruktur yang membimbing Anda dari interaksi pertama hingga koneksi yang mendalam, maka periksa tautan di deskripsi dan komentar yang disematkan. Di dalamnya, Anda akan menemukan kode rayuan, sebuah sistem lengkap yang dibangun berdasarkan psikologi, ilmu saraf, dan dinamika dunia nyata. Ini bukan nasihat daur ulang. Ini adalah kerangka kerja praktis yang dapat Anda terapkan segera. Daya tarik bukanlah keberuntungan. Itu adalah kesadaran. Itu adalah disiplin. Itu adalah kekuatan batin yang diekspresikan secara eksternal. Anda sekarang mengetahui prinsip-prinsipnya. Satu-satunya yang tersisa adalah apakah Anda akan menerapkannya.